Ibadah raya kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian nas pembimbing ibadah kita pada saat ini. Allah kita adalah Allah yang maha murah kasih, melimpah kasih-Nya bagi kita, dan sesungguhnya kita pun cukup di dalam pengenalan akan Dia. Dan dengan apakah kita membalas kasih-Nya selain hidup memuliakan Dia, baik di dalam ibadah kita maupun perbuatan kita. Mari bersama kita pujikan pujian dari PPR nomor 6A, Besar Setiamu. Setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu melimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Meresponi realita kehidupan, kadangkala kita sulit menanggalkan kemanusiaan lama kita. Bahkan kadang kita lupa bahwa kita adalah pribadi yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Kadang mulut kita mengaku memuji Dia, padahal kita kadang munafik. Sebelum kita jauh memasuki ibadah kita, mari dengan merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Tuhan Allah yang maha kasih, Allah yang berlimpah kasih setianya bagi setiap kami umat tebusannya. Kami segenap umat-Mu pada saat ini datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa diri kami yang hancur oleh karena keberdosaan kami. Kami sungguh mengakui bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh banyak menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali mengaku mengasihi Tuhan, tapi perbuatan kami tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan ampuni kami, baharuilah hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh sungguh mewujudkan panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa pengakuan dosa kami. Kami landaskan melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan penuh penyesalan, satu suara kita puji Tuhan yang telah bersedia mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita, kendati pun kita berulang kali menyakiti hati Dia. Kita pujikan pujian besar kasih setiamu yang kurasakan. Jemaat disilakan duduk. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapannya, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bersama-sama kita satu suara membacakan petunjuk hidup baru yang menjadi petunjuk kita bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sepanjang sepekan ke depan. Kita membacakan mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak kali mengadakan pembebasan. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan karena kita boleh dipilih menjadi anak-Nya.
berbagian dalam kerajaan sorganya secara cuma-cuma. Tanggung jawab kita adalah mengabarkan tentang Dia agar dunia tahu, mengenal dia, dan salah satu caranya ialah melalui puji-pujian kita. Kita pujikan pujian dalam PPR nomor 369A. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh lagi, Yesuslah selamatkanku. Puji muliakan namanya yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Di antara manusia, Ialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Dia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar Dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan penebusku, mati untuk daku. Dengan bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita akan membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh memuji Tuhan, memberikan suara kami untuk memuliakan Tuhan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami memohonkan belas kasih Tuhan secara khusus untuk pekerjaan kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Kami mengalami banyak tantangan dalam masa-masa pandemi saat ini, dan biarlah kasih Tuhan boleh tetap kami rasakan di dalam setiap pergumulan kami, kesulitan perekonomian kami. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa memohon belas kasih-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu yang punya anak, yang di mana kami harus mendampingi mereka untuk belajar mandiri di rumah. Oh Tuhan, anugerahkanlah kesabaran bagi setiap orang tua yang harus mendampingi anak-anak. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan hikmat-Mu. Bahkan Tuhan, semangat untuk belajar juga Tuhan berikan bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan kami berdoa untuk segala fasilitas yang digunakan, biarlah Tuhan pelihara
mereka, boleh menunjang proses belajar mereka, bahkan juga Tuhan segala apa yang dibutuhkan, biarlah kasih-Mu Tuhan juga mencukupkan. Kami berdoa untuk kesehatan setiap kami jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang terus berbelas kasih bagi kami, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, di tengah-tengah segala aktivitas yang harus kami kerjakan saat ini, biarlah kami tetap merasakan perlindungan daripada Tuhan. Hikmat-Mu boleh tetap kami nikmati, boleh tetap kami aplikasikan di dalam menjalankan aktivitas kami, dan di mana kami juga harus menjaga kesehatan kami. Berkatilah kerohanian kami ya Tuhan, biarkanlah kami juga boleh tetap semakin maju di hadapan Tuhan, semakin maju di dalam kerohanian. Walaupun kami tidak bisa seperti sedia kala boleh bersama-sama di dalam persekutuan, tetapi Tuhan, satu kerinduan kami, berikanlah kami hati yang haus akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lawson-Novia. Kita akan memujikan pujian dari PPR nomor 123A, Yesus Sahabat Sejati. Kita pujikan bait pertama dan 3 saja. Yesus Sahabat Sejati. Yesus Sahabat Sejati, segala bebanku, janganlah bersedih hati, beritahu padanya, damaiku sering selalu mengeluh, itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Bait yang ketiga. Tuhan yang hambanya, saya persilahkan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya kita semuanya yang ada di rumah? Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pagi ini, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Engkau, bahkan bukan hanya menaikkan puji-pujian kepadamu, tapi juga kami boleh akan mendengarkan kebenaran firman ini. Biar kiranya Engkau menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kami dimanapun berada, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, meskipun melalui media online seperti ini, tapi biarlah Engkau bekerja, Engkau menyentuh, Engkau mengisi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu nats
yang diambil dalam kitab Mazmur. Kita tahu beberapa saat ini gemar kita telah memasuki kitab Mazmur, dan kali ini kita akan membaca salah satu nats ayat dari Mazmur yang nantinya akan kita baca ya, dari Mazmur pasal 127. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang keberadaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya satu hal seperti ini. Terkadang ketika kita hidup di dunia ini, kita dihadapkan dengan dua macam ekstrim. Satu adalah ketika seorang berpikir, wah, untuk kehidupan keluarga saya yang lebih baik, maka saya harus bekerja sekeras-kerasnya. Saya harus membentuk masa depan yang sangat baik bagi keluarga saya melalui bekerja sangat keras, dan masa depan keluarga saya ada di tangan saya. Atau mungkin yang kedua itu sebaliknya. Yang kedua justru mengatakan kita nggak perlu deh kerja terlalu keras, biasa-biasa aja. Yang penting rajin berdoa, pelayanan, perpuluhan, nanti juga berkat Tuhan berlimpah. Nah, mana yang sebenarnya harusnya kita terapkan? Tapi ini saya tadi berikan contoh adalah dua ekstrim. Maka hari ini saya mengajak kita untuk mengingat satu kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat kembali tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang berkat Tuhan, khususnya di dalam konteks keluarga hari ini. Kita baca Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Silakan untuk kepala keluarganya membaca ayat 1 bersama-sama dengan saya, kemudian anggota keluarga yang lain membaca ayat 2 ya. Ceritanya kita bersaut-sautan nih meskipun dari rumah ya. Mari kita membaca 1, 2, 3. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ini bukan mazmur yang panjang, dan ini tergolong mazmur hikmat. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Pak Gembala sempat menyampaikan beberapa jenis mazmur. Nah, ini termasuk mazmur hikmat. Ada jenis mazmur yang lain tentunya, tapi saya tidak akan bahas hari ini. Nah, ada beberapa hal, tepatnya hari ini saya mengajak kita untuk belajar dua hal yang bisa kita pelajari tentang berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Hal seperti apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa segalanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, segalanya sia-sia tanpa Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan di dalam ayat yang kedua kita sudah baca tadi. Kita bisa lihat di dalam slide yang selanjutnya. Kira-kira saya membuat bagannya seperti ini. Ya, jikalau bukan Tuhan yang satu membangun rumah, dua mengawal kota, tiga meskipun kita sudah bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, maka kesimpulannya berkat Tuhan adalah sia-sia. Yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangun. Dan yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, apa dikatakan? Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini menunjukkan bahwa segala yang baik yang kita miliki, baik itu rumah, kota tempat kita tinggal dengan segala keamanan dan kenyamanannya,
keamanan baik di rumah kita maupun di seluruh kota, baik itu makanan yang kita nikmati hari ini, itu semuanya adalah atas berkat dan kehendak Tuhan. Sehingga saya bisa katakan hal pertama yang kita pelajari adalah segalanya sia-sia tanpa Tuhan. Di dalam slide yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu semacam nyanyian yang dipakai oleh bangsa Sumeria kuno untuk mereka memuji salah satu dewa mereka, yaitu Dewa Nisaba. Nah, konteksnya pujian ini dinyanyikan bagaimana? Nyanyian ini dinyanyikan ketika waktu itu bangsa Sumeria, ini bukan bangsa yang percaya pada Allah ya, tapi ada salah satu bangsa di dalam peradaban kuno menyatakan bahwa nyanyian ini akan dinyanyikan ketika mereka mau misalnya memuji Allahnya mereka, Tuhannya mereka. Mereka mengakui di dalam nyanyian ini bahwa tanpa dewanya mereka, tanpa Tuhannya mereka, mereka bahkan tidak bisa mendirikan rumah, mereka tidak bisa mendirikan kota, bahkan mereka mengakui bahwa ketika misalnya seorang wanita diberikan anak di dalam rahimnya, itu jugalah atas berkat dari dewanya. Nah, ini hal yang sangat sederhana, tetapi ternyata bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan pun juga mempraktekannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bagaimana dengan kehidupan umat Allah di zaman itu? Bagaimana kalau kita tarik lebih jauh lagi dengan kehidupan umat Allah, yaitu kita semua di hari ini? Apakah kita sudah menyadari bahwa segala hal yang kita miliki hari ini adalah atas berkat Tuhan? Bahkan tanpa Tuhan, sia-sia segala hal yang kita miliki hari ini. Dan yang selanjutnya, kita bisa melihat hal kedua yang kita pelajari hari ini adalah keluarga ini adalah berkat Tuhan. Keluarga adalah berkat Tuhan. Keluarga yang maksud di sini adalah lebih fokus membahas tentang anak-anak, yaitu di dalam ayat yang ketiga, 4, dan ayat yang kelima. Mari kita lihat slide yang selanjutnya. Di dalam slide ini saya memberikan beberapa kata yang sudah saya tebali dengan warna yang berbeda, di mana melalui kata-kata itu kita bisa mendapatkan inti pemberitaan dari ayat 3 sampai 5. Ini adalah beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Mengapa keluarga di dalam kaitannya adalah anak-anak ini dianggap sebagai berkat Tuhan? Nah, di dalam ayat yang ketiga, coba kita perhatikan yang paling atas ya, yang pertama. Kata yang saya beri warna lain di situ adalah anak-anak lelaki. Jadi yang mau dikatakan ayat 3 di sini adalah di dalam budaya umat Allah, bangsa Israel masa itu, keberadaan anak-anak lelaki di dalam keluarga mereka itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan anak-anak lelaki itu dipandang lebih berharga daripada anak-anak perempuan. Makanya kita tidak heran di dalam Alkitab seringkali disebutkan si A, tokoh Alkitab ini mempunyai anak, laki-lakinya disebutkan semua. Tetapi kita baru tahu dia mempunyai anak perempuan itu di dalam bagian yang lain, yang terpisah. Karena anak laki-laki sekali lagi berdasarkan budaya mereka itu dianggap sebagai anak-anak yang lebih berharga, sebagai berkat dari Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu mengaitkannya dengan ayat yang keempat. Nah, anak laki-laki yang dianggap sangat berharga sebagai berkat dari Tuhan itu tadi, di dalam ayat yang keempat diumpamakan sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan. Maksudnya apa? Ini hal yang pertama kali saya tanyakan, kenapa anak-anak lelaki di dalam ayat 3 itu tadi disebutkan sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan? Nah, saya memberikan gambarnya seperti ini ya. Ini gambar asli anak panah dari bangsa yang kuno itu zaman dulu. Meskipun gambarnya hitam putih ya, saya hanya menemukan ini dari sebuah buku. Nah, ini adalah anak-anak panah, dan kita tahu bersama anak-anak panah itu adalah salah satu bentuk senjata. Jadi yang sedang ingin dikatakan di dalam ayat keempat kurang lebih seperti ini. Anak laki-laki itu diumpamakan sebagai anak panah karena mereka nantinya akan melindungi keluarga mereka, ayah ibu mereka dari misalnya bencana peperangan. Mereka adalah senjata, mereka bisa dipakai untuk
melindungi keluarga mereka dari misalnya bahaya peperangan. Dan ayat yang kelima itu tidak boleh kita tinggalkan. Apa yang perlu kita lihat di sini? Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan kata lain, kalau saya bisa gabungkan ayat 3, 4, 5, itu maksudnya begini. Anak laki-laki yang dipandang sangat berharga sebagai berkat Tuhan di tengah umat Allah, itu merupakan satu hal yang sangat disyukuri di tengah-tengah keluarga umat Tuhan masa itu. Karena bisa di kemudian hari akan melindungi keluarga mereka misalnya dari bencana peperangan. Makanya mereka diumpamakan sebagai anak panah. Dan keberadaan anak laki-laki ini juga dikatakan sebagai jaminan bahwa kehidupan orang tua mereka nantinya tidak akan kesepian di masa tua. Sebegitu pentingnya dan sebegitu berartinya keberadaan anak laki-laki di tengah keluarga umat Allah pada masa itu. Sehingga dari sini kita bisa mengerti kegelisahan Abraham ketika dia tidak punya anak. Kita bisa mengerti kegelisahan Yakub ketika Yusuf dikatakan meninggal. Kita bisa mengerti ketika anak-anaknya itu pergi ke Mesir dan dalam jangka waktu tertentu tidak kembali. Kita bisa mengerti kegelisahan Yakub karena sebegitu pentingnya anak-anak lelaki di dalam kehidupan orang percaya umat Allah pada masa itu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk melihat balik di dalam ayat yang pertama tadi, disebutkan nyanyian ziarah. Di dalam beberapa terjemahan lain di dalam Alkitab ini, bagian ini disebut bukan nyanyian ziarah tetapi nyanyian pendakian. Nah, nyanyian pendakian saya pernah berkhotbah dari salah satu bagian Mazmur yang lain. Nyanyian pendakian ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Allah ketika mereka saat itu sedang menuju ke Yerusalem yang letaknya itu lebih tinggi daripada kota-kota yang lain. Jadi rumah Tuhan kan ada di Yerusalem. Dalam setahun umat Allah dari berbagai penjuru ini datang untuk beribadah ke Yerusalem. Nah, itu jalannya naik. Makanya disebut nyanyian pendakian. Nah, ini salah satu nyanyiannya, Mazmur 127. Jadi ketika mereka menyanyikan Mazmur 127 ini, ketika mereka beribadah ke Yerusalem, mereka ingat betapa besar Tuhan telah sangat baik di dalam kehidupan mereka. Betapa berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka itu sangat patut untuk mereka syukuri. Baik itu apa aja tadi di dalam kehidupan mereka ketika mereka membangun rumah, membangun kota dengan segala keamanan yang dikaruniakan Tuhan, bahkan juga ketika mereka memiliki anak-anak laki-laki di tengah keluarga mereka. Dalam budaya mereka ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, next. Ada yang tahu siapa orang ini? Beberapa waktu yang lalu wajahnya selalu nongol di iklan YouTube. Tapi beberapa waktu ini udah gak ada ya. Ya, orang ini terkenal dengan kata-katanya yang begini. Jutaan orang tidak menyadari bahwa kata-katanya diterusin. Nah, ini sering dipakai gitu. Pada beberapa waktu yang lalu sering dipakai sebagai meme, sebagai gurauan. Jutaan orang tidak menyadari. Saya ingin ambil di sini. Saya ingin teruskan kalimatnya seperti ini. Jutaan orang tidak menyadari bahwa bekerja keras dan produktif tidaklah salah. Yang salah adalah ketika kita merasa bahwa segala hal yang kita miliki hari ini semata-mata adalah hasil dari kerja keras kita. Sekali lagi, bekerja keras dan menjadi produktif tidaklah salah. Yang salah adalah ketika kita merasa bahwa segala hal yang kita miliki hari ini semata-mata adalah hasil kerja keras kita. Ingatlah, ada Tuhan yang sangat baik, yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, memberikan hal yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Coba kita ingat kembali hari ini, berapa banyak kita mengalami kegagalan dalam mencapai sesuatu, sekalipun menurut kita sudah bekerja keras. Saya sudah bekerja keras, saya sudah misalnya berlatih, saya sudah belajar, saya sudah menempuh banyak jalan supaya saya bisa mencapai tujuan itu. Tapi pada akhirnya kita mungkin
beberapa kali dalam kehidupan kita mengalami kegagalan. Bukankah hal ini menyakitkan? Ingatlah bahwa tanpa Tuhan itu segalanya sia-sia. Tuhan tetap lebih berkuasa dari segala kerja keras yang kita lakukan untuk kita mencapai sesuatu. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Bersandarlah hanya kepada Dia yang telah mati dan bangkit buat kita, bahkan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang kita sembah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau mengajarkan kami untuk kami terus bersandar kepada Engkau. Ketika kami diizinkan untuk menikmati segala berkat-Mu di dalam segala hal yang kami miliki hari ini, semuanya semata-mata bukan karena kerja keras kami, tetapi karena Engkau Allah yang berkehendak untuk memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi umat-Mu yang rendah hati dan belajar untuk terus mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Silakan jemaat sekalian bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar saudara-saudari atau mengantarnya ke kotak persembahan yang telah disediakan di konsistori. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Persembahan akan dikumpulkan, kita akan pujikan pujian ajaib Kau Tuhan. Kita untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, tak jemu-jemu kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena Engkau memberkati jalannya ibadah kami. Bahkan kami juga boleh menikmati berkat Tuhan, tidak hanya saat ibadah tetapi sepanjang pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami untuk menunjang pelayanan Tuhan di gereja kami secara khusus. Kami rindu biarlah persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati para majelis yang mengelolanya. Biarlah sungguh persembahan kami ini boleh digunakan dengan hikmat di dalam memajukan dalam keperluan-keperluan pelayanan kami di gereja Kristus Tuhan di Ampenan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya dan kita aminkan dengan pujian amin. Doksologi.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datangnya dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai, Tuhan berkati.